Hola gengs, good morning, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Pagi ini kita akan berangkat ke kantor. Kita sambil ngobrol-ngobrol ringan lagi. Ngobrol ringan, ditemenin sama dua kopi yang berbeda yang saya brew sebelum berangkat demi menghemat budget ngopi di luar ya. Oke, wait. Jadi kita akan ngobrolin tepatnya lebih ke konklusi atau closing, sekalian ngobrolin tentang impresi saya ya dengan macet ya, kedai-kedai kopi di Singapura, dan seperti apa impresi roastingannya dan lain-lainnya. Ini sebenarnya baru keluar kompleks. Oke, kita akan pakai rute Gage ini geng. Gage itu jadi saya menghindari ganjil genap, jadi akan panjang nih. Minum dulu ya. Jadi saya ini lagi yang hot latte-nya saya ngebrew si Fazenda Brazil Ambienta, varietasnya Arara. Oke. Sampai di mana ya tadi? Menghindari kemacetan. Jadi kalau saya berangkat dari rumah ke arah pusat kota atau ke arah selatan dari Sunter, dia mesti ngelewatin, kalau Gage ini saya mesti ngelewatin jalan-jalan yang kecil ini. Itu daerah lapangan Pors Serdang ya, Kelurahan Serdang. Ini malah dibacain. Ya inilah rute kantor saya, lumayan PR sebenarnya. Oke, kita seruput dulu kalau kata orang-orang. Gedein aja biar sekalian lihat pemandangan ya gengs. Jadi saya bawa dua jenis kopi yang berbeda dari roaster yang berbeda. Satu dari Nilon, si Fazenda Brazil natural ya, kalau nggak salah natural, sama varietas Arara. Dia tuh buat filter, tapi setelah saya brew dia lebih cocok buat latte base kalau buat saya. Kalau buat filter tuh stylenya Brazil memang ya, kalau bisa dibilang susah bang, belum menemukan kopi yang Brazil tapi dengan sensasi feelingnya Kolombia. Rata-rata Brazil tuh chocolatey, nutty, hazelnut, caramel, brown sugar gitu ya. So far ya, mau varietas apapun jarang banget saya menemukan se-kompleks atau amazing bin-bin. Bahkan kalau buat saya masih megang Indonesia dibanding Brazil, walaupun katanya Brazil tuh salah satu penghasil kopi, produksi kopi terbanyak di dunia lah ya, salah satunya ya. Tapi sekali lagi dia kayaknya lebih produksinya buat komersial gitu ya. Sementara kalau Indonesia tuh udah mengarah sangat spesifik banget, kompetisi apalagi ya, kompetisi specialty dan lain-lainnya lah ya, butik lain-lainnya. Sementara satu lagi saya dari home ground itu saya ngebrewnya Yellow Catuai anaerobic natural dari El Salvador. Oke. Itu dulu, nanti detail tentang si Brazil Fazendanya akan saya obrolkan di sesi khusus. Enak banget dibikin hot latte. Sebenarnya kalau saya kemarin coba bikin filter ya, buat teman-teman yang suka kopi-kopi kelasnya, hintsnya lebih ke ibu nih, anak dituntunnya di arah kanan.
agak ajaib ya, serem banget. Kalau pelajaran ya guys, menuntun anak di jalan, anaknya yang ada di bagian dalam jalan, bukan di pinggir jalan. Kita nggak pernah tahu kan gerakannya si anak, jalannya kayak gimana. Dan anak kan kecil banget ya, nggak kelihatan ya. Ini daerah sini ya, ini lumayan chaos banget dengan permotorannya. Keluar gang, masuk gang, wah itu emak aja kalah. Keluar gang nih kayak zut, tanpa ngasisan, jadi sangat mesti hati-hati. Karena kalau tabrak ya yang salah pengendara, lebih di atasnya lah ya. Itu hukum alamnya Indonesia lah. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi nanti kita bahas tentang si Fazenda Brazil. Beberapa kali saya ngebro gengnya Fazenda yang dikasih title Fazenda Brazil gitu ya. Rata-rata ya lebih ke coklati, nati, karamel, brown sugar. Jadi emang buat teman-teman yang doyan kopi-kopi gitu cocok lah buat Brazil. Jadi impresi saya tentang si kedai-kedai kopi di Singapura ya gengs, ini based on experience saja, subjektif mungkin, subjektif dan bisa jadi hanya pengalaman pribadi juga, pengalaman rasa pribadi juga gitu ya. Jadi jangan terlalu diambil pusing lah ya. Ini saya sharing story aja. Karena kemarin sama Ranti ngobrolnya kan lebih ke apa, sekilas aja, nggak gitu deep gitu ya, lebih kopi yang paling top one-nya apa dan lain-lain. Jadi kalau di sini saya lebih ngomonginnya kopi yang trennya di Singapura kayak apa sih gitu ya. Oke. Sebenarnya saya di Singapura tuh ada 10 kedai kopi sih, 10 apa 11 ya gitu ya. Tapi yang saya record itu 9. Itu pun nggak semuanya saya record dengan obrolan yang clear dan lainnya gitu. Beberapa kayak cuman by the way aja. Mungkin yang cukup serius tuh di apartemen. Jadi kalau saya merasakan atau melihat atau mengalami gitu ya di Singapura beberapa kedai kopinya, mereka kecenderungannya itu jarang pakai bin yang sama di masing-masing roastery. Termasuk jarang ya. Saya dari 10 kedai kopi lah, 11 ya. Dari 11 kedai kopi yang saya temukan sama kopinya itu adalah di mana ya? Saya lupa ya. Nggak ada ya. Iya betul. Kayaknya saya nggak menemukan kopi yang sama di 11 kedai kopi. Mungkin ada tapi saya miss kali ya. Rata-rata memang koleksi kopi mereka tuh sangat nggak banyak, apalagi di apartemen coffee. Dia tuh kayak cuman 3 pilihan kalau nggak salah kopinya. 3 kopi pilihannya. Lalu kalau di yang banyak ya di Asilum tuh ada 4. Yang banyak itu adalah di Homegrown. Lalu di Homegrown, Common Man ya, sorry. Di Common Man juga banyak. Sama di satu lagi apa? Aduh, saya lupa satu lagi. Asilum, tapi Asilum tuh juga, nah Asilum lebih banyak dia bin-bin yang sering kita temukan di Indonesia. Dia alirannya eksperimental dan familiar lah ya. Kopi-kopinya si Asilum, dia banyak gengnya Jairo Archila atau siapalah sebutannya. Dia banyak dari gengnya Archila eksperimental dan ada beberapa dari El Diviso biasa. Oh, Nilon juga lumayan, tapi nggak terlalu banyak. Oke, itulah sekilas. Tapi yang saya perhatikan pertama, kedai kopi mereka menyajikan kopi-kopi yang kalau bisa kayaknya mereka
nggak sama dengan roastery lainnya atau nggak sama dengan kedai kopi lainnya atau roastery lainnya gitu ya. Itu yang kedua, kita jarang banget, bahkan saya nggak bisa dibilang nggak menemukan kopi gaya-gaya kopi kekinian kayak di Indonesia tuh apa ya, Arah Kopi, Janji Jiwa, atau Kopi Kenangan yang memang punya title brandnya Singapura, kecuali mungkin di bukan New Baru, di Jochat. Nah, Jochat kan ada kopi viral yang kopi susu lah ya, di Jochat yang kopi cuman di jendela kecil gitu, itu kopi susu. Tapi selebihnya yang saya lewatin, yang saya mampirin tuh ya memang saya mencarinya juga bukan kopi-kopi kekinian memang, tapi lebih ke kopi-kopi kedai kopi specialty yang memang menyajikan kopi-kopi experience-nya berbeda lah ya gitu. Oke, belok kiri dulu. Kalau ke kanan nih masuk ke nanti ke mana ya, ke Garuda, dan akan kena gaji. Oke. Bentar ya, kita ini memfokuskan dulu di situasi yang kayak gini tuh lumayan. Ini tuh sebenarnya satu arah ke sana. Yang tadi saya lurus juga satu arah, tapi lah ya, di Indonesia tuh nggak berlaku satu arah buat motor, bebas. Pokoknya ke motor kalau bisa terbang dia terbang sebenarnya, gengs. Oke, lanjut ya. Sampai di mana tadi? Oh ya, sampai di mereka ini ya, mereka punya style binnya masing-masing. Jadi makin spesifik, makin unik, makin nggak bisa ditemukan di kedai kopi lainnya, ya orang akan makin ke situ lah ya. Karena kalau misalkan di Indonesia nih, saya komparasi Indonesia aja ya. Di Indonesia itu kan sellernya green bean itu yang besar ya, yang setahu saya ada beberapa kayak Coffee Beyond Border, lalu ada Blue Lion gitu ya, yang besar. Lalu ada si Workas juga sebenarnya seller green bean, tapi ya Workas tuh memang buat komersial aja ya, komersial grade. Kalau ngomongin specialty kan bicara orang-orang specialty itu lebih ke traceability-nya clear gitu. Oke, kita lupakan dulu itu. Banyak lah ya. Nah, tapi kalau di Indonesia, katakanlah satu kedai kopi membeli dari satu source seller green bean, anggap aja Coffee Beyond Border lagi rilis Laurina misalkan gitu, atau lagi rilis Sidra punya El Diviso gitu ya. Maka semua kedai kopi yang punya title specialty, dia akan meroasting bean yang sama. Jadi kalau kalian atau kalau saya pergi ke Bandung di Makmur Jaya, saya akan menemukan sidra dari source yang sama, atau di Tangsel atau di Jaksel saya akan menemukan bean yang sama gitu. Jadi kita gampang banget, oh di sini kopinya ini, di situ kopinya ini. Kalau di sini penuh, kita ke sana toh kopinya sama. Nah, kalau di Singapura kayaknya mereka sebisa mungkin mereka punya bean yang unik, yang berbeda. Salah satu contoh di Indonesia, kalau buat saya teman-teman, itu yang di pick bean Scorch. Dia karena mengambil source sendiri dari mana ya, si Ko itu dari New York atau dari tepatnya dari Amerika lah. Saya lupa si ininya, linknya, dia sempat nyebutin kok. Nah, kayaknya cuma dia yang jual bean yang berbeda dari beberapa roastery di Jakarta lah, kita ngomongnya di Jakarta. Kadang saya nggak menemukan kopinya dia di roastery lain atau di kedai kopi lain. Jadi memang ya uniqueness-nya ada di situlah, si bean Scorch. Dan itu terjadi di beberapa kedai kopi di Singapura.
Indo ya udahlah. Oke, itu pandangan sekilas saya. Nah kalau style roastingan mereka juga macam-macam kok. Kayak dianggap Dinilon tuh buat filter si Brazil, tapi ternyata bisa buat, bahkan kalau buat saya nyamannya buat espresso roast, latte base gitu ya. Jadi kalau bicara roastingan mereka juga sangat beragam kok. Jadi bahkan satu roastery sama roastery lainnya itu punya style masing-masing, bahkan mungkin mesinnya masing-masing ya. Jadi kita tuh nggak bisa tuh kalau berpatokan pada pada selera satu roastery di Jakarta pun kayaknya nggak bisa gitu ya, karena ya roastery punya seleranya masing-masing, punya stylenya masing-masing. Maka yang paling benar adalah kita adjust. Makanya kalau saya waktu di Singapura, saya selalu mintanya ketika mereka nanya mau pesan kopi apa, saya selalu bilangnya apa yang paling rekomend. Terus kalau dia nanya selalu, lu mau yang asem atau lu yang mau lebih ke balance, atau lu mau lebih yang acidity-nya sangat low, atau lu mau yang kompleks dan lainnya. Nah, saya balikin lagi, saya nggak mau menyebutkan itu gitu. Saya selalu bilangnya oke, apapun yang penting rekomendasi dari kalian deh gitu. Ya udah, akhirnya mereka merekomendasikan bin yang menurut mereka paling rekomend gitu ya. Jadi pilihannya adalah kita tuh mesti punya punya selera kita sendiri. Jadi jangan terlalu terpaku bahwa kata roastery X roastingan kopi B tuh mesti Z nih gitu. Kalau itu salah ya kalian temuin aja di beberapa roastery di Indonesia aja punya selera atau yang berbeda gitu ya. Jadi bagaimana kita adjustment aja. Toh kopi itu sangat multi teman-teman, multi istilahnya ya, multi rasa. Jadi bahkan mungkin gini, di level roastingan yang sama, di roaster yang sama, di brew di rumah saya dengan alat yang berbeda, mungkin kalian akan menemukan frekuensi yang berbeda, tapi yang pasti ya tonalitinya sama lah ya gitu. Nggak mungkin kan kalian ngebrew, saya selalu berulang kan, nggak mungkin kalian ngebrew katakanlah ijennya Mas Ian nih paling inilah ya, paling netral untuk saya sebutkan, karena saya lumayan cukup bisa dibilang yang sering ngobrol sama dia, jadi no hard feeling aja ya Mas Ian. Anggap aja nih binnya Mas Ian yang Orange Bourbon di roasting gitu ya, di roastery X, kalian akan menemukan frekuensi rasa yang sama, tapi kalian kemungkinan akan bisa menemukan sesuatu yang beda antara misalkan dengan suhu 80, 90, 95, atau dengan paper filter yang berbeda, atau dengan air yang berbeda gitu ya. Tapi dia punya basic rasa yang sama, dan dia nggak akan menjadi di lidah master gitu ya, dengan cara brew yang master, dengan cara roasting yang master, dengan grinder yang 300 miliar gitu ya, dengan alat yang 300 miliar juga, dia nggak akan menjadi kopi rasa seperti anggap aja biasanya 90 plus yang Romeo yang Juliet misalkan, nggak akan gitu ya. Jadi sebenarnya ada satu frekuensi kopi yang sama, tapi kalian kadang, kalau kata orang-orang kopi ini ya, kita bisa menonjolkan sweetness-nya di sini, kita bisa menonjolkan sweetness-nya di sana gitu ya. Nah itu tuh sebenarnya tergantung memori rasa atau ya preferensi lidah kita masing-masing, atau sensitivitas lidah kita masing-masing. Nah itu terjadi ketika saya ngopi di di Singapura. Tapi rata-rata kalau buat saya
dari 9 atau 11 kedai kopi, saya merasanya semuanya enak sih yang saya dapatkan ya. Semuanya enak. Ya itu yang paling impress ya di apartemen. Dia memberikan, dan di apartemen itu salah satu kedai kopi yang bisa dibilang paling ramah kalau buat saya ya. Karena memang dia konsepnya bar, 100% bar, dia experience bar. Jadi kalau nggak ramah agak on sih gitu ya. Yang namanya experience bar ya, atau bar experience, dia mesti ramah. Kalau nggak ramah kayak ya gimana konsepnya gitu ya. Jadi di antara semua kedai kopi di Singapura yang saya kunjungin, ya top of mind yang paling ramah ya si apartemen itu. Kopinya juga bisa dibilang sebenarnya tipis-tipis dengan kopinya si Dutch Colony kalau dari sisi Delicious sama Fiosonya ya gitu. More or less dengan si Dutch Colony. Tapi kalau ngomongin servicing ya dia ada di semuanya, ada di top level gitu ya, dari sisi kopi, dari sisi keramahannya, atau dari sisi ya bagaimana kita di treatmentnya gitu. Sebenarnya kalau di Dacho gak judes sebenarnya, nyebelin memang awalnya. Jadi kalau di Singapura banyak yang ada komen tuh di kolom komen saya, orang Singapura kan judes-judes bang katanya gitu ya, udah lah mahal judes lagi gitu. Dan ternyata sebenarnya ya judes tuh kalau kalian pergi ke ke yang melayani cinci atau koko, wah itu emang top banget sih judesnya. Tapi kalau udah muda dan mau interaksi, dan kita mau interaksi, awalnya memang agak kecut sih, tapi setelah kita tanya kopi apa yang rekomend dan lainnya, dia nanya suka apa dan lainnya, ya dia ramah sih, pada akhirnya menjadi ramah gitu ya kalau buat saya nih. Ramah tapi ya nggak seramah kayak di apartemen. Emang apartemen tuh emang paling ramah yang saya temukan. Dan nggak semua kedai kopi yang bisa saya kunjungi di sana, di Singapura banyak banget. Salah satunya Alchemist, lalu Glip, ya itu udah saya mention karena jauh banget. Alchemist udah capek banget jalan-jalan di mana, di Marina Ranting udah tepar, jadi udah nyerah gitu, kasihan kita nggak bisa memaksakan Ranting untuk jalan-jalan mengarungi, karena dia jalan kaki di Indonesia gengs itu kayak cuma 500 meter aja ngomel, tapi di Singapura tuh dia jalan kaki bisa sampai sehari tuh 11 kilo jalan kaki. Ya shock lah kakinya dia. Oke. Jadi kalau bicara roaster di Singapura juga, mereka dikembalikan ke selera roasternya masing-masing, ke selera baristanya masing-masing gitu ya. Jadi beragam. Jadi kadang menemukan filter di Singapura ternyata bisa buat, bahkan lebih nyaman buat espresso gitu ya, atau espresso blend kayak di Asilum. Itu tuh levelnya oily banget, style Starbucks, tapi lebih lebih masuk akal lah ya, nggak arang banget gitu. Atau saya ngopi di mana ya, espresso untuk hot latte, nah itu juga lebih fruity, jadi beda-beda banget teman-teman. Jadi kita tuh jangan terlalu menghakimi diri sendiri gitu ya, atau terlalu menghakimi roastery juga buat home brewer yang belum jadi home roaster gitu ya. Ya kita nggak bisa terlalu menghakimi, karena kopi itu balik lagi ke style roastery-nya masing-masing, ke apalagi ya, ke ya selera mereka nya masing-masing sih teman-teman. Jadi kayaknya agak
nggak mungkin kalau misalkan ada sebuah roastery yang mengakomodir semua keinginan konsumennya gitu. Makanya bener Mas Pepeng, sebenarnya ya sebenarnya ya kayak kopi klinik ya, kopi gua ya selera gua, kalau lu nggak suka ya berarti kurang lebih ya bahasanya, tapi ya dengan bahasa yang lebih halus lah. Jadi kita nggak bisa memenuhi semua keinginan konsumen lah kalau istilah Mas Pepeng. Kalau ada konsumen, Mas kopinya kayaknya kurang dark nih dan lain-lainnya gitu. Terus yang satunya lagi, kopinya kayaknya kurang light dan yang ini kayaknya ya, jadinya kita nggak bisa fokus sih. Makanya kalau saya justru lebih gila lagi sih kalau ngerosting di rumah, lebih ke ya udah lagi pengen gesa, lagi pengen di dark roast gitu ya jadi dark roast. Terus besoknya kayaknya gesa saya mau bikin light roast garis keras, enaknya gitu sih. Kalau jadi home roaster tuh bebas menentukan satu bin kita mau ngapain aja, jadi tanpa terpengaruh dengan dengan orang-orang di luar sana gitu. Itulah kenapa saya menjadi home roaster, karena saya bebas menentukan kopi saya mau diapain tanpa campur tangan orang lain. Ada yang komen juga sih awal-awal saya roasting gesa, penistaan sebuah kopi kalau gesa dibikin dark roast, apalagi dibikin hot latte. Mantep kan tuh pernyataannya. Sampai ada satu, ya ini omongannya di kemana-mana ya, sampai ada satu komen gitu ya di sebuah konten, gesa dijadiin hot latte itu adalah semacam penistaan terhadap kerja keras petani yang menciptakan kopi atau memelihara kopi sedemikian rupa, tapi orang-orang Indonesia membuatnya menjadi hot latte aka es kopi susu atau kopi susu panas gitu. Iya, gimana ya, kalau istilah kopi gua ya bebas gua yang mau menentukan ini kopi mau diapain lah istilahnya gitu ya. Toh nggak merugikan si petaninya, justru ya menguntungkan petaninya lah dengan memberikan sudut pandang baru dan lain-lainnya mungkin ya gitu ya. Makanya kalau saya satu kopi nggak, kan ada ya orang yang kopi tiap hari tuh kalau bisa konsisten, harus ngopi itu terus, dan once ada perubahan dia komplain ke roastery-nya. Tapi kalau saya lebih ke kenapa kopi yang dulu ya awal-awal saya nggak ngerosting, transisi saya jadi home brewer dikomplitkan menjadi home roaster karena waktu itu saya sempat bertanya ke sebuah roastery yang saya mendapatkan pengalaman rasa kopi Gesa Cafe Granza La Esperanza itu berbeda dengan kopi yang saya dapatkan dari salah satu roastery yang juga andalan saya. Lalu saya bertanya dan lain-lainnya, terjadi sebuah kemarahan besar lah dari satu roastery ini. Tapi kemudian saya sadar, oh iya, saya yang salah sebenarnya, karena pada akhirnya saya menyadari, oh sebenarnya mungkin selera kopi saya sudah berbeda dengan level style roastingannya dia gitu aja sih. Sebenarnya itu yang menjadi problemnya pada akhirnya, sehingga ya udah saya meroast sendiri, sehingga saya bebas menentukan dari satu bin saya mau ngapain aja. Jadi di Singapura tuh saya bisa dibilang banyak bukan belajar dalam artian ini ya, tapi saya merasa bahwa kita tuh semakin harus menurunkan ego kita terhadap idealis kopi yang kita brew dari roastery yang beredar di Indonesia gitu. Justru yang mesti kita lakukan adalah
bukan memberikan atau mendikte mereka atau apapun itu istilahnya, tapi justru kitalah yang mesti mengadjust lidah kita, rasa kita, selera kita ke sesuatu hal yang baru. Karena kalau bisa dibilang, dulu saya peminum Quintinos yang udah bangkrut. Aduh, kasihan banget ya. Kedai kopi roastery yang nggak mau beradaptasi, akhirnya bangkrut. Starbucks, apalagi ya yang kedai-kedai kopi yang memang alirannya Italian terus. Itu pun dulu saya nggak suka memang light roast, tapi kemudian pada akhirnya kita mesti adaptasi. Kalau nggak kita ya nggak bisa move on. Akhirnya banyak orang yang menyudutkan roastery sih sebenarnya ya. Ini salah, itu salah. Justru yang salah tuh kalau buat saya lebih ke nggak transparan aja sih. Roastery yang katanya sih beberapa petani mengalami itu ya. Dia beli bin komersial tapi dengan harga murah, tapi kemudian ketika setelah dijual dikasih label specialty. Nah, itu tuh yang nggak transparan kalau buat beberapa petani, dan akhirnya kayak akhirnya kan dalam tanda kutip ya, menipu petani juga dan menipu rasa juga, dan akhirnya menipu konsumen juga. Tapi semoga itu udah nggak terjadi di Indonesia ya, gengs, di roastery yang apalagi title-nya udah roastery specialty kayak Instinct, kayak Jaya, Makmur Jaya, kayak Hearst dan lain-lainnya. Ya kalau Anomali udah clear lah ya. Anomali itu salah satu kopi terbaik, kedai kopi terbaik di top berapa, 1000 ya? 1000 apa 100 ya? Jadi dia masuk kopi terbaik di dunia lah ya. Kedai kopi ya, bukan kopi terbaik, sorry. Kedai kopi terbaik di dunia. Bukan versi yang super valid juga sih. Nggak tahu versi apa enggak ya. Kalau Singapura ya itu si apartemen itu. Ya, pada akhirnya kita semua lah ya teman-teman homebrewer mesti mulai adaptasi dengan apa yang terjadi, dengan rasa-rasa yang beredar di dunia kopi, dunia roastery. Kita nggak, ya kalau kalian mau totally sesuai dengan selera kalian, ya pada akhirnya kayak saya nge-roasting sendiri. Plus ya itu juga kalau saya lebih ke sejauh mana klaim-klaim roastery di Indonesia bisa dipatahkan dengan, atau mitos-mitos kopi ya, buat orang-orang Indonesia yang bahwa ngerosting itu adalah hal yang sangat sulit gitu ya. Ya saya mencoba mematahkan itu, dan ternyata ya merosting sesuatu hal yang gampang untuk dilakukan. Semua orang bisa roasting, tapi nggak semua orang bisa jadi petani, geng. Nggak semua orang bisa jadi petani kopi, tapi semua orang bisa nge-roasting kopi. Masalah hasilnya seperti yang saya bilang, balikin ke selera kita masing-masing aja. Itu sih kalau pengalaman saya, dan mungkin menjadi pelajaran yang ya semoga kopi-kopi ala-ala suka-suka semakin wise dalam mengobrolkan kopi gitu ya. Kalau dulu sih awal-awal masih agak cukup brutal lah ya, kesel gitu, karena dengan harga yang saya bayarkan kok saya dapat kopi yang jelek banget, belang bonteng dan lain-lain gitu ya. Ditanya ke roasterynya, kak kok roastingannya belang bonteng? Iya kak, kita binnya bukan bin dari prosesor atau produser. Iya, tapi harganya mahal banget. Nah itu pada zaman itu terjadi di beberapa roastery yang ya sekarang udah cukup punya nama lah, menang lomba sana sini. Oke. Semoga kita terus belajar ya teman-teman. Kopi itu sama seperti halnya juga manusia, dia terus berevolusi, terus beradaptasi. Jadi kalau kita jangan stuck di
Kalau saran saya, kalian jangan stuck di satu kopi. Kalau bisa hari ini menghabiskan satu kopi Yellow Caturra atau Yellow Catuai. Bulan depan kalau bisa jangan ngopi di kopi yang sama, karena masih banyak. Umur kita tuh nggak panjang, dan buat ini sih khusus buat teman-teman yang memang suka eksplorasi kopi lah ya tepatnya. Ya kalau bisa jangan ngopi yang sama ya. Kayak saya di Singapura, untungnya dari 11 kedai kopi saya nggak menemukan kopi yang sama yang mereka punya. Jadi saya bisa merasakan berbagai jenis frekuensi kopi yang berbeda-beda, dengan selera roastery yang berbeda, dengan petani yang berbeda. Oke. Itu aja teman-teman. Panjang, nggak penting, tapi semoga semua ini menjadi ya, pembelajaran lah buat kita semua tentang kopi-kopian. Ada ambulans. Saya lanjutkan ngopi di mobil, dan ini emang ya beginilah. Kayaknya nggak lewat jalan pintas juga saya udah bisa lewat Gage nih guys. Kadang motor juga muternya di tempat yang suka-suka dia juga ya. Sampai ketemu di obrolan ngalor ngidul di mobil seperti biasa, tanpa ngebahas spesifik satu kopi, tapi bahasnya tentang closing saya, impresi saya ngopi-ngopi di Singapura ini. Semoga nanti bisa ke mana ya, ke negara-negara yang memang culture kopinya sangat kuat, misalkan Turki atau bahkan Ethiopia. Salah satu negara yang pengen saya kunjungi adalah Ethiopia, Yaman, lalu Maroko, banyak banget ya. Lalu ya negara-negara yang sangat kental dengan culture kopi. Ya mungkin Jepang juga lah ya. Jepang waktu itu memang nggak explore kedai kopi karena ikut tur. Jalannya sacet-sacet. Oke, jadi ini udah berapa lama masih baru nyampe Millennium Hotel, gila ya. Jadi saya masih journey saya masih panjang nih. Akan ngelewatin rel kereta Tanah Abang, masih akan ngelewatin karet, lalu masih akan ngelewatin Sensi. Wih, memang gila sih. Makanya nih butuh obrolan gabut di mobil ya, supaya ya kayak gini lah, nggak jelas. Mungkin yang dengerin juga, aduh bang ngomong apaan sih kagak jelas. Emang ala-ala kopi-kopi ala-ala, suka-suka kapan jelasnya ya? Selalu ya nggak jelas. Oke, yang jelas ya karena ketidakjelasannya aja sih sebenarnya. Selamat ngopi teman-teman. Yang pasti explore terus, sehat terus buat semuanya. Ciao.